pengen si Reza itu sharing masalah RME di rumah sakitnya, sok. Oke. Bukan total buat rekam medis elektronik 100% enggak. Jadi di sini masih sistemnya less paper, bukan paperless. Di lapangan gitu ya. Di lapangan tuh kan kita tuh kadang kurang dipahami sama orang-orang sejawat maupun yang memang luar dari rumah sakit. Nah, apa kita yang kurang eksis atau gimana gitu? Gitu sih. Ya sebenarnya mah bukan kita kurang eksis ya gitu, tapi karena mungkin pemahaman dari rekan-rekan profesi lain juga yang masih minim. Karena kadang mereka pun nggak tahu bahwa RM itu punya sebuah background pendidikan gitu, bahwa kita RM itu ya lulusan D3 RM loh, emang ada gitu, lo emang ada lo setelah RM gitu pasti. Nah, benar-benar kadang bukan banyak banget, bukan banyak, iya sering gitu. Kadang sama orang-orang yang satu rekan kerja, bukan satu rekan kerja maksudnya ya, di satu lingkungan kerja, tapi mereka masih, lah emang ada ya sekolah RM gitu kan. Asli. Dan itu tuh bukan hanya pertama loh, aku sering ketemu orang-orang yang kayak gitu. Dia bertanya, loh emang ada ya sekolah rekam medis gitu kan. Kita yang ngejelasin, ada loh gini loh, rekam medis tuh gini loh gitu. Termasuk ya banyak banget. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Jadi ada rekan bukan seruang kerja, jadi satu lingkungan kerja dan bertanya begitu. Jadi emang ada ya rekam medis gitu? Pernah nggak? Pernah, sering banget. Terus responnya ya? Gimana? Ya nyatanya ada gitu aja kan, ya nyatanya ada. Ya nyatanya ada, gue punya ijazah, ada ini gitu. Aku sekolah juga, aku kuliah kayak kalian juga, aku skripsian kayak kalian juga, aku KTI-an kayak kalian juga, sama gitu. Mas Raja. Pernah nggak sih? Pernah lah, orang pasti kayak gitu. Kamu jadi lulusan apa? Gitu. Rekam medis. Oh ada emang jurusan rekam medis? Iya. Terus saya tanya balik, kamu punya STR nggak? STR kayak dokter? Iya. Nah saya punya. Oh masa? Nah, langsung jadi mereka kepo dan sombong sih ya. Enggak benar emang gitu cuy. Kalau Kanita pernah nggak dapat pertanyaan dari orang lingkungan kerja gitu? Emang ada gak rekam medis tuh? Ngalamin juga, terutama awal-awal tadi kan. Emang ada ya rekam medis? Sekolahnya di mana? Ya. Terus sempat sedih banget. Kalau ternyata rem IKT belum eksis. Nah, asli. Jadi kurang eksis atau gimana sih sebenarnya rekam medis itu? Kalau sekarang sih di aku mah udah eksis, sebenarnya eksis atau enggaknya tergantung dari pribadi kita lagi gitu. Kita bisa nggak sih buat sebuah gebrakan biar orang seinstansi kerja kita itu, oh ternyata rekam medis itu ada kayak gini ya gitu, kok bisa sih kamu bikin kayak gini kayak gitu. Jadi kita harus bikin gebrakan dulu. Yeah. Kalau kita cuma mengikuti alur yang udah ada, yang udah dibentuk dari sebelum kita di situ, ya kita ya bakal nggak dianggap, ya bakal gitu-gitu aja gitu. Iya. Contohnya gimana gebrakannya? Dengan tolakan BPJS banyak atau gimana Mbak? Jadi justifiable pending atau gimana? Enggak. Kalau kayak dulu gitu, kalau kayak di sini kan
masih rekam medisnya konvensional ya gitu. Jadinya zaman dulu itu buat apa kayak ketidaklengkapan kayak gitu, kita kan masih pakai apa sih itu yang kayak perhitungan ketua kelas tuh yang gitu. Tali. Nah, itu pakai kayak gitu kan. Nah, kita apa namanya akhirnya coba kita bikin saat itu kebetulan aku pegawai baru di situ, disuruh itu ngehitung gitu, embung akunya nggak mau gitu. Terus akhirnya aku minta kerjasama sama kan ada dari PDE, instalasi PDE IT gitu, yang memang mereka tugasnya untuk bikin program apapun di rumah sakit, kita kerjasama sama mereka, kita bikin program gitu, kita membuat ke LPCM. Akhirnya oh iya ternyata ada kayak gitu, sampai kadang sekarang perawat tuh mikir kok bisa sih kalian apa namanya kayaknya bagi mereka tuh udah lengkap kayak gitu nulisnya, tapi ternyata setelah itu kok bisa sih kalian tahu ini, ya emang gitu kerjaan kita, itu salah satu tugas kita kayak gitu. Terus ya kalau BPJS juga bisa dari apa namanya kayak sekarang kan kok ini sih bisa dibilang ini setelah pandemi kan klaim BPJS turun 50% ya gitu. Nah mereka kan kadang mempertanyakan kayak gitu. Akhirnya mereka menganggap sendiri sih bahwa oh iya ternyata emang rekam medis yang kerja kayak gitu. Kita butuh rekam medis kayak gitu ya. Mereka ada anggapan kayak gitu ya Pak. Jadi rekam medis itu penghasil uang bagi Paskes. Dokter bukan penghasil uang. Dokter sama obat. Tadi kan kenapa tadi kan Mbak Pipi lah uang kita nggak menghasilkan uang sebenarnya. Iya. Kita cuma menghasilkan selembar kertas yang bisa digunakan oleh pimpinan rumah sakit untuk mendapatkan money dari pihak BPJS dan pihak pemerintah gitu aja. Bener. Tapi karena toh nyatanya kalau ada badan pemeriksa keuangan, yang diperiksa bukan bagian keuangan tapi bagian rekam medis. Doi, betul. Nah, di saat ya bukan bercerita di rumah sakit yang sekarang aku dinas ya, tapi ada banyak cerita-cerita dari rekan-rekan yang pada saat adem-adem aja rekam medis itu nggak pernah tuh dikunjungin atau nggak diperhatikan, kita butuh apapun nggak pernah tuh didengar, tapi di saat ada kasus atau ada penyelidikan apa kayak gitu barulah orang-orang atas sibuk dengan rekam medis. Rekam medisnya gini, tahun segini, gini. Gitu juga nggak sih? Pernah nggak ada cerita atau dapat cerita teman juga yang kayak gitu? Alhamdulillah belum. Enggak ada pertanyaan. Belum. Kalau aku pernah ngalamin ini. Jadi dia dokter umum di sini. Dia termasuk dokter yang teoritis gitu. Jadinya kalau misalnya kita minta kelengkapan itu susah banget. Dok tolong ini dilengkapi. Dia yang alasan, ini aku nggak jaga, ini yang ngejaga intersip dan segala macam kayak gitu. Tapi ketika nanti di komite mutu dan keselamatan pasien, dia dapat dokumen itu, dia bilangnya, loh ini nggak lengkap, kenapa rekam medis membiarkannya kayak gitu. Loh ya kita kan udah minta, kenapa ibunya nggak mau, sekarang nyalain kita lagi kayak gitu. Nah gitu. Betul. Di puskesmas gitu juga nggak, Kanita? Di puskesmas juga sama, bahkan KLPCM itu dibilangnya buku tilang katanya. Kalau aku udah bawa map merah, udah ke ruangan, itu udah pasti ada yang gak lengkap tuh, mereka udah pada tahu, wah ini si Cedit mau nilang nih. Sampai segitunya. Tapi ya mau nggak mau kan, tetap kita harus mau ngelengkapin rekam medis, terutama waktu akreditasi tuh ternyata di UKP 70% bukti telusurnya itu dari mana ya, dari rekam medis gitu. Jadi surveyor tuh ngambil rekam medis beberapa, dari satu rekam medis yang lengkap aja bisa memenuhi beberapa efek. Nah itu baru kerasa nih sama mereka, oh ternyata PMIK-nya kayak gini tuh buat kesini loh, buat ini loh, ternyata buat kebaikan
kitanya lagi. Ternyata Jadi PMIK itu alhamdulillah. penting ya, gitu ya. Penting. Penting, nggak penting atau ya biasa aja gitu. Penting-penting nggak Penting penting. lah. Penting. Kok penting-penting nggak penting sih? Jadi Ya, kadang kita penting, kadang kita juga nggak penting. Ada kalanya kita penting, ada kalanya kita nggak penting. akhir bulan sama awal bulan penting. Nah, itu penting banget. Pertengahan bulan nggak penting. Nggak penting. Nggak penting. Kenapa itu, Pak? Akhir bulan dan awal bulan di Klaim-klaiman, coy. tarikan BPJS, cuy. Nah, itu. Buat wanita gimana Mbak di itu? Kan klaimnya di puskesmas beda tuh. Gimana? Kalau Maksudnya puskesmas kan kapitasi ya, jadi yang ada juga yang diklaimin itu yang non kapitasi, yang pegang ya PMIK juga, yang ngeklaimin ya PMIK juga. Tapi kita koordinasi sama unit lain kayak di KIA terutama ya, yang klaim non kapitasi kayak yang KB, yang gitu-gitu, terus ANC, PNC, yang ibu hamil, pemeriksaan, yang gitu-gitu diklaimin juga ke BPJS. dengerin Pi. Jadi kan nggak mungkin bukan seorang PMIK yang melakukan klaim. Gitu. Meskipun di puskesmas ya Mbak, betul Mbak? Setuju. Tetap dibutuhkan sih di pasien cash di PMIK. Nah, oh gitu. Ayo ya, sharing za RME kumaha. Oh, jadi rekam medis elektronik. Jadi naon cuy, anu ditergambar rekam medis elektronik lah, nanya lah di OPI lah. Anu terbayang ke OPI rekam medis elektronik itu apa nih? Jadi asalnya kita menggunakan berkas berupa kertas, jadi berubah menjadi misalkan jadi web. Jadi kita ngisi di HP atau enggak di komputer kayak gitu. Jadi beralih. TV sama. Oh beralih coba teruskan. Oh beralih dari konvensional ke elektronik gitu sih maksudnya? Jadi kan awalnya kertas nih, misalkan kan kita rekam medis itu di kertas, nulis, dokter nulis di kertas kayak gitu kan. Nah nanti beralih misalkan jadi penginputan di komputer atau enggak di gadget gitu aja. Menurut Vivi gimana Bi? Rekam medis elektronik itu gimana sih? Kalau aku maksudnya sendiri, permasalahan atau apa terserah. kalau aku sendiri kepengennya itu sebuah rekam medis elektronik itu kan selama ini kan ada pengulangan data ya di dokumen rekam medis itu. Misalnya kita udah nulis di asesmen awal, kemudian kita mungkin nanti harus menulis lagi. Nah itu untuk kalau misalnya kalau konvensional kan mau nggak mau kita harus mengulang menulis gitu. Padahal kadang ini otak itu untuk yang sama itu kan susah gitu. Jadi kalau aku berharapnya dengan rekam medis elektronik itu biar informasi jadi dengan apa, jika informasi yang dibutuhkan sama ya datanya harus sama kayak gitu, jadi biar tetap konsisten kayak gitu kalau aku. Menurut wanita gimana Mbak? Kalau menurut saya itu rekam medis elektronik salah satu bentuk modernisasi pelayanan ya, terutama kalau misalkan di puskesmas tuh yang PMIK-nya cuma ada satu. Nah itu menguntungkan banget, terutama kan dari elektronik itu mulai dari pendaftaran udah bisa diminimalisir ya, tugas pendaftaran. Kalau misalkan memang cuma satu sekarang udah elektronik kan gampang banget tuh. Kemudian dari segi anggaran dari berkas rekam medis pengadaan, kemudian dari segi tempat ruang penyimpanan, di mana puskesmas itu memiliki ruang penyimpanan rekam medis yang terbatas. Nah, itu bisa diminimalkan dengan adanya rekam medis elektronik. Sebenarnya terasa banget manfaatnya, cuman kita belum tahu ke depannya itu bakal bisa berjalan atau tidak. Mantap.
Jadi harapannya besarnya maksudnya buat peralihan dari konvensional ke elektronik, berarti banyak ide-idenya kayak gitu ya. Nah, kan katanya saya dulu kan di sini baru tahun 2019. Di sini udah lumayan lah, sekitar bukan total buat rekam medis elektronik 100% enggak. Jadi di sini masih sistemnya les paper bukan paperless. Jadi les paper bukan paperless, jadi nggak semua nggak pakai kertas kayak gitu. Jadi masih les paper istilahnya. Jadi mengurangi kertas. Nah, buat proses pendaftaran kayak gitu kayak dibilang Banita, jadi pendaftaran udah mulai elektronik kayak gitu, jadi nggak usah nulis lagi kayak nama pasien, ngecek Q kayak gitu kan, KIB apa ya, nah kayak gitu. Di sini udah online kayak gitu. Nah tapi tantangannya kalau misalkan dari semua implementasi RKPD elektronik ini, jadi seluruh staf rumah sakit itu harus berkontribusi. Nah, hal yang berat dari konvensional ke rekam medis elektronik itu adalah peralihannya. Jadi kan awalnya kan istilahnya cuma tinggal nulis kayak gitu kan, untuk memindahkan sebuah data ke database istilahnya kayak gitu kan harus ada medianya. Kan kalau dulu kertas sama pulpen, kalau sekarang harus ada alat elektronik. Jadi misalkan pakai laptop atau pakai tablet kayak gitu. Nah, semua yang terlibat dalam pengisian rekam medis itu harus siap dengan hal tersebut kayak gitu kan. Nah terus rekam medis elektronik itu harus ada autentifikasi, misalkan tanda tangannya gimana kayak gitu. Kalau di sini sementara dia sekarang gitu di sini pakainya misalkan mau isi rekam medis itu dengan cara orang dengan password. Jadi misalkan mau ngisi, kita nih mau ngedaftarin pakai password sama username kayak gitu, dokter mau ngisi pakai password sama username kayak gitu. Tapi ntar di dalamnya kayak ada udah di scan tanda tangannya. Kalau misalkan saya ngelogin buat user saya, ntar saya mau apa input pada ICD di RM di resume misalkan, nah, ntar ada sama saya dibuat jadi kayak gitu untuk masalah autentifikasi kayak gitu. Untuk masalah apa yang tadi Mbak Novita bilang kan, jadi kita pengen apa buat satu data untuk semuanya kayak gitu. Ya kalau di era medis elektronik pasti kayak gitu. Jadi harus ada koordinasi dari rekam medis. Jadi misalkan nih ini programnya pengen kayak gini, ntar outputnya pengen kayak gini. Misalkan dari pendaftaran pengen buat rekam medis rawat jalan, nah, diagnosanya itu harus masuk ntar ke laporan RL4 kayak gitu. Nah, jadi hal-hal yang detail seperti itu harus dibuat kayak gitu. Jadi makanya saya bilang buat tantangan terbesarnya adalah migrasinya, jadi perpindahannya itu, nah itunya yang lama kayak gitu. Tapi kalau misalkan kayak gitu kan sering nih banyak orang yang bilang bahwa ya kalau misalkan udah menggunakan elektronik berarti nggak perlu banyak orang untuk dipekerjakan kan gitu kan. Nah banyak tuh pertanyaan yang kayak gitu. Jadi istilahnya nggak penting dong banyak orang seorang perekam medis. Nah jadinya kayak gitu dong. Nah, itu jadi pertanyaan selanjutnya, bahkan lebih jauh dari itu, maksudnya bukan tentang implementasi rekam medis elektronik di rumah sakit. Ntar kedepannya pasti bakal dipertanyakan, butuh nggak sih rekam medis, kan istilahnya udah nggak ada berkas yang dikelola, ngapain disuruh kerja rekam medis di rumah sakit. Tapi kan tetap tadi saya bilang tuh, jadi ada media untuk
Jadi harus ada polisinya nih, nggak mungkin kita bikin sebuah program terus biarin lah yang ngejalanin mereka gitu, mereka yang butuh penangkap kayak gitu. Jadi tetap butuh mereka medis untuk jumlahnya tergantung dari instansinya sih. Kalau misalkan udah rekomendasi elektronik, tapi kalau menurut saya tetap dibutuhkan polisinya lebih banyak kayak gitu, mereka medisnya lebih banyak. Gitu, Pi. Jadi kalau misalnya rawat jalan gitu udah nggak perlu distribusi ya, kita cuman tinggal ngebukain kan dengan dia mendaftar otomatis RM pasien tadi ibarat kata kepinjem, kebuka sendiri klinik di klinik yang dituju gitu kan. Iya. Dia kan juga lagi ngerancang gitu kan. Jadi kita punya hak, kan ada yang namanya hak akses juga. Jadi nanti diharapkan PMIK-nya itu bukan lagi ngurusin dokumen, nganterin dokumen tuh enggak, tapi mereka menjaga akses. Jadi enggak, misalnya dari dari petugas nih, petugas poli A itu kan biasanya suster A katakanlah gitu. Tapi ketika itu suster mempunyai hak akses untuk pasien yang ada di poliklinik A. Jadi mau nggak mau kita sebagai PMIK itu adalah menjaga hak akses mereka gitu nggak sih, buat ngebuka ini hak aksesnya. Oh iya, kamu hari ini punya akses buat ke dokumen di klinik A gitu. Iya seperti itu. Jadi kurang lebih gambarannya seperti itu kan. Nah, orang yang bisa ngebukanya juga kan siapa aja, misalkan kan dalam hal ini berarti perawat sama dokter. Nah, jadi perawat sama dokter itu bisa ngebuka dokumen tersebut kayak gitu. Buat riwayatnya, nah tapi kalau menurut saya ya, jadi misalkan pasien datang nih buat kontrolnya itu jadi gimana ya? Jadi tetap jadi nggak sebatas kayak rekomendasi elektronik itu luas ya, jadi nggak misalkan ini itu kan hubungannya sama dokumen rekam medis, istilahnya yang buat nulis SOAP itu kan pelayanan rawat jalan. Nah, tapi kan dibalik itu dia udah dicek lab hasilnya apa kayak gitu kan, dia udah dicek foto ronsen hasilnya apa, nah kan jadi lebih luas dari itu. Nah jadi nggak sebatas ini harus bisa dilihat rekam medisnya yang kemarin, SOP-nya yang kemarin kan pasti tahu sendiri kalau rawat jalan kan asal-asalan, maksudnya biar cepet kan SOP-nya sesak kayak gitu kan nggak jelas. Nah kan tetap yang validnya itu dari hasil pemeriksaan penunjang. Nah pemeriksaan penunjangnya juga harus bisa diakses kan. Kalau dari awal nggak mungkin kan, servernya kan pasti berat nih, misalkan mau mengakses lab pasien rawat jalan misalkan sekitar 600-an paling di situ nih, bayangin 600 pasien kayak gitu diakses dengan cepat, belum rawat inap kayak gitu. Jadi tetap harus ada edukasi dari petugasnya, misalkan ada hasil lab kan selalu pasti ada yang dicetak buat pasien, ini di bawah hasil labnya kayak gitu. Nah jadi nggak bisa titik tumpu utama bahwa harus rekam medis elektronik untuk menunjang pelayanan, nggak kayak gitu juga sih. Lebih ketersinambungan datanya ya sebenarnya ya. Nah itu jadi harus iya sih rekam medis, tapi untuk inform konsennya gimana tuh di RME? Nah kan kalau misalkan kita nih, kan tadi saya bilang buat petugas-petugasnya pakai hak akses, misalkan saya rekam medis, aksesnya kan pasti full akses kayak gitu, buat laporan sampai penantaran kan pasti bisa rekam medis. Dokter buat misi-misi PPA kayak gitulah, profesi yang lainnya cuman bisa ngisi asuhan gizi atau CPPT buat apoteker. Nah kan nggak mungkin kita
memfasilitasi seluruh pasien. Misalkan pasien ini tanda tangannya kayak gini, bayangin tiap pasien yang mau datang suruh tanda tangan. Nah, tanda tangannya itu tersimpan di server kita, bayangin beratnya kayak gimana. Nah, makanya dari itu tetap juga kan belum ada legalitas bahwa enrollment pasien yang elektronik itu bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, kan enggak juga kan ya, belum ya. Nah, makanya kalau di sini yang enrollment pasien masih manual, jadi diketahui. Makanya saya bilang tadi flash paper, jadi masih mengurangi kertas, belum paperless. Jadi bukan semuanya nggak pakai kertas begitu. Jadi masih tadi nyambung Mbak Nita bilang yang masih digodok di atasnya, betul. Belum ada ketentuan yang khusus. Jadi persiapan yang baik buat menghadapi RME itu apa sih? Jadi peralihan, kan yang beratnya tuh peralihannya, kata Mas Reja tadi kan. Nah, persiapan kita seorang rekam medis itu apa sih yang terbaik? Tadi merancang sistemnya. Jadi kita tuh harus, kalau kata dosen saya dulu, tulis yang akan kita lakukan apa yang kita tulis, cuy. Ingat cuy. Ingat. Nah, kayak gitu. Jadi benar, jadi tulis apa yang mau kita lakuin ini. Milestone-nya apa, misalkan mau bikin ini laporan ini inputnya dari mana, kayak gitu. Dokumentasi kayak gitu, Bik, yang harus dilakukan. Nah, tapi nggak bisa instan juga. Misalkan, wah, ini tahun depan saya mau kayak gini, enggak kayak gitu, cuy. Jadi tetap harus ada learning by doing. Jadi kita tuh tetap ngajakin semua orang, ayo kita buat rekam medis elektronik, kita biar kayak gini, misalkan, biar memudahkan kayak gitu. Jadi kalau nyindir ke pemerintah, kan pemerintah sukanya bikin aturan kayak gitu, nggak dikumpulin organisasi profesi kayak gitu. Nah, kita harusnya berlaku lebih baik, cuy. Jadi lab pengennya kayak gimana, radiologi pengennya kayak gimana, keuangan pengennya kayak gimana. Loh, kok ada keuangan? Iya kan, obat kayak gitu, ujung-ujungnya kan pasti ke situ. Jadi pokoknya semuanya harus ikut rapat, nggak tanpa terkecuali, soalnya pasti bakal terintegrasi kayak gitu. Jadi misalkan kalau tadi pembicaraannya kayak gitu, jadi pemerintah tuh nggak bisa langsung misalkan mengeluarkan harus A gitu kan, karena kebutuhan setiap paskes itu berbeda-beda gitu. Betul. Nah, tapi kan tahun kemarin kalau nggak salah ada edaran yang buat rekam medis elektronik itu yang disuratin seluruh rumah sakit Indonesia. Kan saya share juga ke teman saya yang belum rekam medis elektronik. Nah, kan pas klaimnya, jadi mereka sekarang pada di-scan kayak gitu. Jadi kan istilahnya jadi capek 2 kali. Kita kan belum siap, kan harusnya dipersiapkan nih sistemnya, kayak minimal ada gambarannya, ini harus kayak gini, itu harus kayak gitu kan. Ini jadi bayangin, jadi yang ditulis manual itu mau buat klaim-klaiman di-scan semuanya. Jadi harus dipersiapkan sih. Udah ada suratnya juga begitu, dari Kementerian Kesehatan untuk implementasi rekam medis elektronik. Itu sih masih itu ya, dari habis ditulis langsung di-scan itu masih agak enak. Kalau di aku itu masih ada satu permasalahan di mana resume medis yang ditulis dokter itu nggak kebaca. Jadinya setelah di-scan dibaca sama pihak ketiga, ini pihak verifikator BPJS katakan sama Kemenkes, nggak bisa gitu. Mereka nggak bisa baca tulisan apa gitu. Jadi mau nggak mau setelah dokter nulis resume, kita ngetik resumenya, habis itu kita minta tanda tangan lagi, kita scan lagi. Jadi itu nggak cuma sekali atau 2 kali kerja, berkali-kali kerja. Mantap. Dok, ini apa dok ya, kayak gitu ya, konfirmasi. Belum kan, dokternya susah ditemuin ya. Nah benar. Belum kadang dokternya itu nggak terima sama hasil ketikan kita, loh Mbak, ini aku nggak nulis kayak gini, bla 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 kayak gitu. Padahal ya itu tulisannya atas apa kayak gitu. Jadi mungkin dengan adanya rekam medis elektronik kan pertama bisa ngurangin scan juga, nggak usah di scan lah, kan kita udah elektronik, kita yang tinggal cetak, mungkin save as PDF dan lain-lain gitu. Untuk autentifikasi mungkin nantinya bisa berupa kayak
autentifikasi barcode gitu ya se-Indonesia gitu ya. Iya. Nah ada juga cuy, ini rencana mega proyek. Ada cuy, ntar cuy. Next episode. Ada lagi cuy, itu kaitannya dengan itu. Kita belum diajarin dulu. Sekarang iya udah anak-anak sekarang udah pada tahu pasti. Ya intinya kan harapan dari rekomendasi elektronik itu buat memudahkan pekerjaan kita, mengurangi pekerjaan kita kayak gitu. Jadi kata Mbak Vivi buat input satu data untuk semuanya kayak gitu. Iya benar sih. Emang saya merasa dimudahkan kayak gitu. Kayak misalkan ya untuk penunjang ini tanggal berapa Bu? Lupa kan kadang pasien kan nggak dibawa atau kemana dibungkus bala-bala kayak gitu kan. Kita ada akses buat itu. Keren. Udah mantap banget. Jadi RME itu ilmu baru nih. RME butuh komunikasi terlebih dahulu, jangan main langsung. Betul. Jadi libatkanlah. Sharing dikit nih. Kan aku udah mulai mau peralihan ya, tadi katanya peralihan. Yang tadi kayak Reza bilang, udah ada edaran tahun kemarin dan akhirnya sekarang rumah sakit nge-scan tuh semua dokumennya yang konvensional gitu. Nah, termasuk salah satunya adalah rumah sakit hamba. Jadi karena nantinya mau nggak mau gitu, dokumen rekam medis yang yang masih konvensional itu, ketika pasiennya misalnya nih, kita punya target tahun 2021 nanti udah mulai RME di rawat jalan katakanlah gitu. Nah, dokumen yang konvensional itu kan mau nggak mau udah bisa dibaca tuh di rekam medis elektroniknya gitu. Daripada kita 2 kali kerja ya kita ngantar dokumen, ya kita ya dokternya baca di dokumen, ya dokternya juga nginput di komputer katakanlah kayak gitu kan. Jadi makanya kita scan itu untuk kita gunakan backup gitu ya, buat nanti dimasukin gitu, di backup buat dimasukin ke rekam medis elektroniknya kayak gitu. Jadi tetap bisa data yang masih konvensional itu tetap tersambung ke data yang elektronik itu, diharapkannya seperti itu. Iya, ya gitu sih benar. Jadi itu malah lebih bagus. Tapi setahu saya di sini ya, jadi yang dulu itu pick di-cut picknya sih ulah. Jadi cuy ya, menurut dia, jadi data yang dulu itu malah nggak di-scan kayak gitu. Jadi tetap biarin ada dokumennya, tinggal diretensi ntar. Nah sistemnya jadi diretensi kayak gitu, jadi dimusnahkan nih. Nggak 5 tahun juga sih sebenarnya. Jadi lebih cepat. Jadi diretensi cuy kayak gitu. Jadi kita diingat-ingat aja misalkan direktur bikin SK nih, mulai nomor rekam medis sekian titik sekian, dokumen adalah manual, yang sisanya adalah rekam medis elektronik. Kayak gitu. Kalau kayak gitu bakal capek 2 kali cuy. Berarti baiknya dibikin SK bahwa rekam medis sebelum tanggal sekian adalah konvensional, jadi nanti cuma bentuknya gitu. Mungkin cuma kayak resum, surat kematian, bla 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 gitu, nggak harus semuanya gitu, kayak CPPT, assessment nggak perlu nggak perlu di scan gitu ya. Jadi main itu capek 2 kali saran emang, tapi di dia soalnya lamun gitu bakalnya capek lah. Jadi asalkan memang ada persetujuan dari atasan gitu ya. Jadi ada bukti tertulis bahwa di tahun sekian ke tahun sekian tuh ada peralihan dari rekam medis manual ke RME gitu ya. Gitu ya. Soalnya lamun ieu aset cuy jawabannya dokterna moal daekeun rekam medis petugas mah bakal moal hese gitu. Ini saran mau gitu ya, bikin SK bahwa peralihan. Soalnya itu lebih memudahkan yang ribet lah. Oke. Kan mau ada evolusi ini istilahnya dari rekam medis berkas dokumen menjadi elektronik medical record.
Nah, dalam implementasinya kan si berkas juga belum benar. Ini kenapa mau dielektronikkan kan gitu? Gimana menurut panelis? Menurut audiens? Kalau kayak aku Setuju pribadi atau sebenarnya enggak? rekam medis elektronik itu kan sekarang itu dari apa ya, permasalahan dari rekam medis konvensional ini gitu kan. Pertama, dokternya malas nulis. Kedua, bukan cuma dokter ya, tapi PPA ya. PPA-nya malas nulis. Kedua, tulisan PPA-nya nggak jelas. Jadi kalau misalnya rekam medis elektronik itu biar mempersingkat waktu, jadi mereka kayak lebih apa ya, kayak lebih mau gitu buat ngisi rekam medis secara lengkap gitu. Karena apa ya, kayak PPA juga sebenarnya kayak nggak butuh rekam medis sih. Kadang mereka tuh menganggap dirinya nggak butuh rekam medis kalau belum pernah kena kasus yang memang harus mereka bawa rekam medis gitu. Ketika mereka udah pernah kesandung sekali aja gitu, baru mereka sadar, oh iya ya ternyata kalau misalnya ini lengkap gitu, aku gampang buat ngomong ke pengadilan. Tapi kalau belum pernah kan mereka, ya ngapain sih gue nulis-nulis kayak gini, yang penting kan pasiennya sembuh gitu pasti. Sembuh, iya benar. Jadi masih banyak yang belum apa ya namanya peduli amat gitu ya ke rekam medis itu ya. Nah, sebagai tenaga kesehatan ya, saya mau nyambung pada topik pembicaraan kan tadi, jadi rekam medis itu ternyata berkaitan dari satu ke lain hal, misalkan satu profesi ke lainnya, kayak gitu berarti kan kesimpulannya ya. Nah, sebagai tenaga kesehatan kan ada di standar kompetensi kita berapa sih ya, Bu? Kemitraan profesi. Nah, kemitraan profesi berarti kita juga berkewajiban untuk mengingatkan hal tersebut. Gimana? Kalau di puskesmas gimana, Mbak Dita? Kayak gitu. Apa implementasinya rekam medis dari dokumen ke mending dokumen, mending elektronik kayak gitu? Ya, jadi sebenarnya bumerang juga ya, itu plus minus lah kalau menurut saya pribadi sih. Kalau di situasi pandemi kayak gini, meminimalisir penularan juga kan dari si rekam medis tuh. Kan kita nggak pernah tahu rekam medis mana yang udah ketempelin nih sama si virus, atau terlepas itu corona atau apa. Ya. Kemudian dari segi anggaran tuh, jujur aja kalau di puskesmas tuh tarif retribusi untuk sekali pasien berobat itu 3.000 ya. Kemudian anggaran untuk mapnya, map rekam medis itu 3.000 juga. Jadi kalau misalkan awal-awal tuh sempet gimana kayak kelas gitu sama profesi lain juga, karena apa sih ini emang penting gitu rekam medis. Nah terus dijelasin kita kan udah akreditasi ya, udah harus sesuai sama akreditasi itu. Standar akreditasi yang Nah itu udah nyari-nyari tuh yang udah paling murah banget tuh, udah nyari-nyari percetakan yang paling murah banget tuh. Nah kan itu hanya awal doang kan si map rekam medis tuh. Kedepannya mah tetap pakai itu, jadi dijelasinnya seperti itu. Kemudian ini kepentingannya untuk rekam medisnya juga. Jadi kalau menurut saya dari rekam medis konvensional ke elektronik itu emang menguntungkan dari sisi anggaran, kemudian apalagi dari pandemi gini untuk meminimalisir penularan dari rekam medis, dari berkasnya gitu. Tapi ada minusnya juga tentang autentifikasinya tuh, kayak inform consent, kemudian tanda tangan dari yang memberikan pelayanan, kan itu masih digodok juga ya dari atasnya. Makanya si RME ini masih belum masih abu-abu lah kalau misalkan untuk diaplikasikan. Jadi nah, untuk Banita ini kan tadi istilahnya lah apa, mau rekam medis elektronik. Nah, Banita di puskesmas nih mau ngingetin apa fungsi rekam medisnya sebagai apa kemitraan profesi ya, Bu Bibi. Tadi gimana, Mbak? Jadi ada yang harus diisi, misalkan sering dok ini belum diisi rekam medisnya kayak gitu.
melaksanakan ya. fungsi kemitraan gitu. Iya. Jadi ada komunikasi lintas profesi gitu ya. Nah, ada untuk kebutuhan Akre juga sama peningkatan kualitas juga ya. Jadi dulu awal-awal tuh ya cuek. Jadi si rekam medis tuh diisinya seadanya aja, asal cepet aja pasien terlayani gitu ya. Malah ada tulisannya tidak terbaca, kemudian pelan-pelan sosialisasi, ini loh pentingnya rekam medis, bukan buat siapa-siapa, ini untuk kita juga, terutama yang memberikan pelayanan. Ini bukti hukum, bila mana sewaktu-waktu kita nggak akan tahu ya, ada tuntutan hukum, kita punya buktinya. Kemudian pelan-pelan disosialisasiin, tulisan minimal terbaca oleh 4 orang, itu ditekankan di puskesmas ya. Jadi semakin sini ada evaluasi, ada perbaikan, ada juga buku LPCM ya, itu juga ada. Itu kalau misalkan ada rekam medis yang kurang lengkap, itu dikembalikan lagi, sama sih seperti itu. Jadi merintis dari awal tuh benar, kalau rumah sakit kan memang udah berjalan ya, kalau puskesmas ya alhamdulillah harus penuh dari nol tuh benar-benar. Alhamdulillah pusing ya Mbak. Iya. Has no patience, look at his face and in his eyes.